Ya, segmen ini kita kembali lagi ke tema dialog kita soal penjajakan koalisi, tapi saya mau ke Bang Habib dulu menjawab kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Arya dan juga Gus Jazil tadi. Seperti Ya, apa? saya juga tiap hari ketemu rakyat ya, dari pagi sampai petang. Saya menangkap pesan yang kuat dari rakyat, di antaranya keluarga besar ya, TNI, Polri, yang sakit hati dengan judgement sewenang-wenang dari dari Capres 1 dan 3 soal kinerja penegakan hukum dikasih 5, soal kinerja Kemenhan di mana di dalamnya juga terkait prajurit-prajurit TNI dikasih nilai 5 dan 11 dari 100. Itu keluarga besarnya yang ketemu saya menyatakan sakit sekali disampaikan seperti itu. Begitu juga tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang hanya bersifat propagandis seperti disampaikan tadi Pak Arya Bima dan Pak Jazilul, kan hanya ngomong doang mereka ini, nggak ada bukti, ya, nggak lapor juga ke Bawaslu. Jadi nggak ada laporan. Mana? Coba dicek aja, nggak ada kok laporannya. Saya yakin kok nggak ada, karena memang nggak ada peristiwanya. Ya. Dan kalau toh ada peristiwanya, ada dugaannya, laporkan dong ke Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan memverifikasi. Dan ini tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap TNI, Polri sangat menyakitkan anggota TNI, anggota Polri dan keluarga besarnya. Mereka yang bekerja keras membantu kita menghadapi pandemi, menjaga pertahanan dan keamanan, sakit hati sekali dengan mereka. Itu. Nah, kemudian soal kemungkinan 1 putaran, 2 putaran komunikasi. Saya bilang, komunikasi itu kita ambil inisiatif atau tidak saat ini, sebetulnya kita ini sudah ada tokoh-tokoh jangkar juga. Ya, kita sudah banyak sekali melewati babak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang paling rumit itu misalnya Prabowo dengan Pak Jokowi. Bisa ketemu kok. Sesengit itu battle-nya, pertarungannya 2 kali pemilu, bisa ketemu. Bang Habib melihat potensi untuk nanti kita 2024 punya itu? tradisi, akhirnya kita sudah punya tradisi ya bangsa ini. Menurut saya sepanas-panasnya dinamika hari ini ya. Kan kemarin jelas rakyat bersimpati pada Pak Prabowo karena dikeroyok ya pada debat. Hasilnya justru elektabilitas kami melejit karena emak-emak makin cinta, makin sayang ke Pak Prabowo. Begitu juga jubir-jubirnya kan begitu. Tapi sesengit apapun, setelah tanggal 14 Februari, saya pikir langsung deh. Kita akan terkonsolidasi. Oke. Bukan hanya akan ada rekonsiliasi, terkonsolidasi secara natural. Oke, itu menarik. Ini. Nanti mungkin saya akan bahas itu. Tapi bagaimana untuk peluang koalisi? Kita bicara dulu fokusnya adalah peluang koalisi antara 02 dengan 01 atau 02 dengan 03. Bukan itu hanya apa? gini. Terbuka nggak peluang jadi itu, gini Mbak Vita. Koalisi itu bukan kami arahkan hanya ke 01 atau 03. Kalau perlu 3-3-nya langsung berkoalisi kok. Setelah tanggal 14 Februari. Nggak ada oposisi begitu? Bukan persoalan ada oposisi, nggak ada oposisi. Itu hal teknis ke depan. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa mengedepankan persatuan setelah tanggal 14 Februari. Jadi sangat mungkin kita setelah tanggal 14 Februari, lihat quick count-nya mungkin sampai tengah malam. Tanggal 15-nya sudah pada ngopi bareng kok. Tiga pihak ini sudah pada ngopi bareng, udahlah kita isi ya kan, bagaimana ya bangsa ini ke depan bisa berjalan dengan baik, pengelolaan negara bisa terus kembali berjalan, pelayanan kepada rakyat bisa kembali maksimal. Kan itu sangat cost ya. Kemarin ini kan dari penetapan calon sampai sekarang kan banyak sekali cost sosial, politik dan ekonominya. Kita semua capek perasaan sebetulnya. Biasa kita ketemu hahi dengan teman-teman, sekarang kita langsung pasang kuda-kuda. Tapi setelah tanggal 14 saya pikir itu akan ada titik balik persatuan. Terbuka komunikasi ya dengan 01 dan juga 03. Ketiga-tiganya. Baik. Itu menarik. Kita mau menuju ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita kembali lagi ke tema dialog kita soal kalau kita bicara ini kan sebenarnya masih dinamis ya. Bisa saja nanti 1 putaran, kalau ada 50% per 1 bisa jadi juga 2 putaran. Tapi kalau asumsinya per hari ini tadi Mas Burhan menyampaikan 2 putaran, Mas Burhan, itu peluang koalisi dari ketiga ini seperti apa petanya? Iya, sebelum ke situ sedikit aja Gina, soal dugaan pelanggaran netralitas aparat, betapapun isu itu mungkin belum dilengkapi dengan bukti yang kuat, kita sebagai anak bangsa perlu serius. Karena bagaimanapun legitimasi hasil pemilu tidak boleh dipertanyakan oleh sedikit pun elemen bangsa ini. Tapi memang kita harus akui ini kan kayak old song dinyanyikan oleh new singer ya. Dulu yang sering bicara kecurangan dan netralitas aparat itu Bung Habib. Jagonya. Yang sering
Karena dulu kan Bung Habib kan lawannya Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo. Sekarang kebalik. Jadi yang bicara sekarang Bung Jazuli, Gus Jazuli, Jazilul. sama Jazilul. ini Mas Bima. Ini kan soal pertukaran posisi aja yang kebetulan berbeda. Tetapi lagi-lagi penyelenggara pemilu harus menindaklanjuti, termasuk mereka yang menyampaikan ini juga tidak sekedar perang opini, harus dilengkapi dengan bukti supaya kualitas pemilu kita makin meningkat. Nah, kembali ke pertanyaan Gina tadi, seberapa besar peluang terjadi koalisi? Nah, di tingkat elit itu lebih rumit ketimbang di tingkat massa. Kalau di tingkat massa, Gina, data per hari ini itu Pak Prabowo itu diuntungkan oleh posisi sebagai calon presiden tengah, middle candidate. Jadi survei-survei yang muncul hari ini, kalau terjadi putaran kedua dengan asumsi salah satu calon tidak lolos, itu cenderung konstituennya merapat ke Pak Prabowo. Misalnya Anies lawan Pak Prabowo di putaran kedua, pendukung Mas Ganjar itu lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang Anies. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya Mas Ganjar yang lolos putaran kedua melawan Pak Prabowo, itu pendukung Mas Anies most likely mendukung Pak Prabowo di putaran kedua. Nah, yang agak berbeda kalau Pak Prabowo nggak lolos putaran kedua, itu imbang tuh antara Mas Anies dengan Mas Ganjar dalam memperebutkan konstituen Pak Prabowo. Nah, saya sebut itu lebih mudah dibaca karena kita punya mekanisme saintifik untuk mengukurnya. Nah, kalau di tingkat elit itu margin of error-nya gede, terutama dalam memetakan perilaku elit. Karena tadi perilaku elit seringkali tidak bisa diduga semata-mata berdasarkan pola hari ini. Contoh, siapa yang bisa menduga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berkoalisi setelah 2 kali pilpres, ya, tanda kutip perang Bratayuda. Itu kan perilaku elit seperti itu. Termasuk misalnya mungkin hari ini Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega sulit untuk ketemu, jangan-jangan bisa ketemu nih kalau terjadi putaran kedua. Ketika Pak Prabowo lolos, kemudian Mas Anies atau Mas Ganjar salah satunya, ya, itu lolos putaran kedua. Kalau kita baca kemarin kan sulit, Gina. Lawang Mas Hasto berkali-kali mengatakan menutup pintu koalisi dengan PKS atau Demokrat. Tapi di putaran kedua, siapa tahu ada perubahan. Dan itu sudah dijajaki misalnya pertemuan-pertemuan antara paslon 01 dan 03 yang kebetulan mereka sekarang dalam posisi mengejar dan dalam kebetulan juga mereka dalam posisi yang mereka klaim sering dirugikan karena posisi sebagai penantang petahana. Jadi kita tunggu saja, Gina, ke depan seperti apa. Tapi saya menduga aspek lain yang turut menentukan adalah bandwagon effect. Apa itu? Kalau misalnya putaran pertama gagal diselesaikan dalam satu putaran, artinya masuk putaran kedua, siapa calon yang punya potensi menang itu punya keunggulan komparatif. Karena sebagai calon yang diunggulkan mungkin akan menarik partai-partai yang gagal masuk di putaran kedua. Karena insentif minimal untuk mendapatkan bargaining position, terutama di putaran kedua kalau menang, itu lebih tinggi buat calon yang dipersepsikan menang. Cuma kan masih ada 3,5 bulan ya, sampai bulan Juni ya. Jadi apapun sebenarnya bisa terjadi. Baik. Terakhir mungkin saya mau ke Gus Jazil. Ini masih terkait soal kecemasan atau kekhawatiran terkait netralitas nanti pelaksanaan pemilu 2024. Kira-kira apa saja nih pelanggaran-pelanggaran yang sudah diajukan mungkin dari kubu Amin ke Bawaslu? Gus Jazil, di-unmute terlebih dahulu. Kami nggak bisa mendengar suara Gus Jazil. Ya, tim hukum silakan. nasional kita sudah melihat semua kasus-kasus yang nantinya akan kami laporkan dan kita proses. Namun yang lebih penting yang disampaikan Pak Burhan tadi memang legitimasi pemilu ini harus betul-betul kita jaga bersama. Karena memang yang ada di lapangan terkumpul atau tidak terkumpul buktinya itu memang kelihatan sekali kira-kira keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Namun sekali lagi yang terpenting bagi pasangan 01
kita semua berharap pemilu itu hasilnya legitimate. Nah, soal 1 atau 2 putaran, 01 sudah meyakini bahwa kita akan menang mau di putaran pertama atau putaran kedua. Tapi yang seperti disampaikan Pak Burhan tadi, itu tidak terjadi di DKI Jakarta kan. Ternyata publik kemudian Pak Anies kemudian yang menang, bukan yang menang di putaran pertama. Oleh sebab itu kita semua, apalagi pasangan 01, sudah membuat strategi-strategi khusus ketika nanti ternyata terjadi 2 putaran. Namun yang penting kami hari ini tetap semua upaya bagaimana pasangan Amin bisa menang tebal maupun di putaran seandainya terjadi di putaran kedua. Seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi, karena memang ada efek itu. Mudah-mudahan kalau terjadi 2 putaran, pemenangnya itu tetap Amin di putaran pertama. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka sangat mudah bagi pasangan Amin untuk menang di putaran kedua. Karena logika yang dibuat oleh Pak Burhan tadi. Selain itu, memang kita juga melihat kenyataan di lapangan, gairah perubahan makin hari memang makin terdengar dan masyarakat masih makin ngeh terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi perubahan yang disampaikan oleh pasangan Amin. Jadi kami optimis betul kalau terjadi 2 putaran, kamilah pemenang di putaran pertama. Dan itu bisa kita lihat nanti. Gus Jazil. Nah, Jadi oleh sebab itu, meskipun kata Pak Burhan hasil survei begini, itu kan ada yang di kertas, sifatnya prediksi-prediksi. Kita masih ada waktu 30 hari yang bisa isu-isu eksternal, isu-isu ekonomi yang juga bisa merubah keadaan ini. Gitu. Gus Jazil, jadi setiap paslon pasti meyakini bahwa pasangannya pasti akan menang dan juga 1 putaran. Tapi nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Gus Jazil, Mas Burhan dan juga Bang Habib atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari peristiwa politik sepekan. Kami akan kembali sesaat lagi.